Jadi ada saat-saat ada sesuatu yang menurut hitungan kita, karena mungkin kita ini masih berpikir garis atau bidang atau bangunan, kita belum bisa melihatnya secara ruang. Nah, saya tetap sangat percaya kepada ruangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tajallinya tadi. Jadi Andre tidak perlu menyesali sejumlah hal yang konslet atau apapun. Nah, aku optimis terus. Pokoknya wong kadang-kadang itu justru oleh jodoh mergo motore gembos. Nek gak gembos gak kepethuk arek wedok iku mah gitu kan. Jadi sudahlah, hidup itu tenang aja Anda. Makanya nyun sewu saya nambahin sedikit aja Mas Andri. Saya nurusin yang Kanjeng Lokojoyo tuh, Raden Zahid Sunan Kalijogo tuh. Jadi kita harus mengepung sejarah dan masa depan ini dengan semua faktor. Kesadaran mengenai perubahan-perubahan nilainya termasuk konstitusi. Bahkan kesadaran terhadap sebenarnya yang penjajahan itu yang kapan? Penjajahan yang sekarang itu jenis keberapa? Ya, kecanggihannya seperti apa? Jadi misalnya autopilot gini Gus, Anda kasih sabu-sabu 2 kali 3 kali, besok sudah nggak perlu dipilotin lagi, nyabu sendiri. Nah, kita itu di bidang politik, psikologi, budaya itu sudah nggak perlu di remote sama Israel, sama Amerika, sama siapapun, udah hancur sendiri. Kalau kita tidak menyadari apa yang sedang kita konsumsi. Nah, Anda tahu bahwa Indonesia ini dirusak dengan Divide et Impera, ya, itu melalui begitu banyak dimensi: pendidikan, media, undang-undang, ya, terus semua, hampir semua prinsip cara beragama. Bahkan sekarang mulai ada yang menyebut bukan wahai saudara-saudaraku kaum muslimin wa muslimat, tapi saudara-saudaraku mu'awiyin wa mu'awiyat. Artinya orang-orang Islam yang sekarang ini mendapatkan informasi mengenai Islam itu dari kantor berita Muawiyah, yang dimulai sejak Khalifah Abu Bakar umpamanya. Yang ketika itu Abu Sofyan sudah mulai politiking, sudah mulai menyengkuni. Nanti kapan-kapan saya cerita mengenai sengkuni ini, Anda pasti kejelek dan semua yang nonton pasti kejelek. Karena Anda pikir itu saya sedang ngomong garis. Tidak, saya tidak ngomong garis, tidak ngomong bidang, tidak ngomong bangunan, tapi ngomong ruang. Sengkuni dalam arti ruang. Dan sengkuni itu tidak usah nyari kemana-mana. Anda berkaca sebenarnya ada unsur sengkuni di wajah yang Anda temukan dari balik kaca itu. Dan hampir tidak ada yang tidak sengkuni di Indonesia sekarang ini. Tapi sengkuni Indonesia ini sangat rendah derajatnya sebagai manusia, sebagai, kan penjahat aja ada yang derajatnya tinggi, ada yang rendah Mas. Ini sebagai penjahat Indonesia ini rendah sekali derajatnya. Sudah jahat rendah. Kalian ini pemimpin-pemimpin Indonesia ini, yang mana yang tidak sengkuni? Terus kalian ini menjadi sengkuni atas penderitaan apa? Kamu pernah susah apa hidupmu? Kamu pernah tidak makan? Kamu pernah makan ibumu? Kamu pernah menderita sampai seperti itu? Kamu itu atas nama penderitaan yang bagaimana sehingga kamu jahat kepada rakyat itu? Apa alasan sejarahmu? Kalau sengkuni ada alasannya untuk jahat, meskipun kejahatan dia tidak sepadan sama sekali dengan penderitaannya. Seharusnya orang macam sengkuni yang makan 101 keluarganya sendiri, dia dalam tanda petik berhak untuk menjadi teroris besar. Kalau dia tidak kuat, dia akan gila atau dia bunuh diri. Tapi sengkuni sangat kuat dan sangat arif sehingga dia hanya menjadi provokator. Sementara kita dipimpin oleh sengkuni-sengkuni yang tidak punya alasan sejarah untuk jahat kepada rakyatnya. Kamu pernah jahat apa? Kamu pernah menderita apa? Wong kami yang tidak pernah utang seperti anak-anak utang. Kamu tidak pernah kredit seperti mereka. Kamu lancar-lancar saja kok. Gitu? Kamu juga anak orang yang tidak miskin, cukup kaya sehingga kamu bisa nyalon kok. Urusanmu sama uang-uang besar. Atas nama apa kamu jahat kepada rakyatmu? Apa alasan sejarahmu? Ini apa toh? Allah mengatakan Allah tidak menyukai kata-kata yang diperjelas kejelekannya. Ya, apa? La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qaul. Itu terjemahannya. Ya, terjemahannya. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qauli illa man zulim. Tidak, Allah tidak menyukai perkataan yang nyaring tentang keburukan kecuali orang yang dizalimi. Jadi meso
Ya, boleh. dendam, Bagi orang yang memaki, wobol kon niku gitu ya. Itu Allah tidak suka kecuali kamu dalam keadaan dianiaya. Jadi kalau dianiaya, Allah membatalkan ketidaksukaan, ya wis rapopo kon menderita kok gitu loh. Itu hukum Allah loh. Nah ini Indonesia ini, kamu itu menderita apa sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat? Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran untuk jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Sengkuni saja tidak sejahat kamu, padahal dia penderitaannya ribuan kali lipat dibanding penderitaan hidup